Oke, selamat datang kembali di podcast Perlu Demokrasi. Bicara soal demokrasi, elektoral, dan politik. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan diskusi kembali mengenai demokrasi elektoral kita yang secara spesifik pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128 tahun 2026, di mana bagi partai politik yang tidak mencalonkan 30% perempuan dalam daftar calon anggota legislatif akan dikenakan sanksi diskualifikasi. Nah, kita akan berbincang mengenai hal tersebut. Dan hari ini saya ditemani dengan Mbak Ninis. Apa kabar Mbak Ninis? Baik, sehat Ik. Alhamdulillah sehat. Mbak Ninis merupakan member eksekutif konsil dari Asia Network for Free and Fair Election, ANFREL ya. Mbak Ninis, Ya. gimana? Kita akan diskusi soal keterwakilan politik perempuan yang rasanya gak pernah habis gitu Iya, kita bener. diskusikan, apalagi ada putusan MK terbaru. Tapi sebelum ke sana, saya mau nanya dulu Mbak Ninis, kenapa sih isu keterwakilan politik perempuan itu selalu penting, khususnya ketika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu? Iya, bicara demokrasi, bicara pemilu itu nggak lengkap kalau memang tidak membicarakan kelompok rentan. Yes. Nah, kelompok rentan itu bukan dimaknai dari sisi jumlah ya. Jadi ya kalau dari sisi jumlah kan ya udah hampir 50-50 perempuan dan laki-laki. Tapi kita bicara soal misalnya hak perempuan itu sendiri gitu ya, yang ternyata dalam politik haknya masih belum terpenuhi gitu. Makanya sebenarnya kalau kita ngomong inklusivitas ya semua kan harus dilibatkan gitu ya. Nanti kita nggak akan cuma ngomong perempuan tapi juga ngomong kelompok rentan yang lain, misalnya seperti disabilitas, teman-teman muda dan lain sebagainya. Jadi akan selalu relevan kalau bicara dalam konteks pemilu dan demokrasi. Ada yang bilang bahwa kalau demokrasi nggak melibatkan perempuan itu belum full demokrasi, masih setengah demokrasi gitu. Nah, makanya dalam setiap pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu selalu ada isu soal perempuan, karena ketika demokrasinya sudah inklusif sebenarnya penerima manfaatnya bukan cuma si perempuan itu sendiri gitu, tapi menunjukkan bahwa ini inklusif ke kelompok yang lain gitu. Artinya selama ini kalau kita lihat ada problem di mana aspek keterwakilan politik perempuan yang memang belum tercapai. Nah, Mbak Ninis melihat itu bagaimana sih? Karena kita tahu ya, sebetulnya kebijakan afirmasi itu kan sudah diterapkan sejak tahun 2004. Dan sampai di pemilu kemarin pun sudah kita terapkan. Tapi faktanya angka keterwakilan politik perempuan 30% di parlemen itu masih belum tercapai. Iya, ini saya ngeliat dari perjalanan 2004 ya, 2004 sampai terakhir pemilu 2024. Bicara soal keterwakilan perempuan ini belum menjadi suatu hal yang terlembaga gitu. Jadi masih bergantung pada individu-individu. Misalnya tahun 2004 ketika waktu itu membahas undang-undang pemilunya, kenapa dia bisa masuk ke undang-undang gitu ya, karena ada perempuan-perempuan yang memang progresif gitu loh, merasa ini penting. Nah, tapi ketika perempuan-perempuan anggota DPR ini nggak terpilih lagi dan tidak duduk di situ, digantikan yang lain, pemikiran itu jadi nggak ada gitu. Jadi pun belum maksimal terinternalisasi di partai politik mereka. Itu satu. Yang kedua, penyelenggara pemilunya gitu. Sebenarnya aturan ya sudah ada dari dulu, sudah ada, cuman ya tadi bergantung ke ya komisioner di KPU-nya gitu ya, berganti lagi kebijakannya. Jadi tidak menjadi sesuatu yang terlembaga, termasuk juga di internal partai politik gitu. Masih ogah-ogahan gitu ya. Akhirnya kalau misalnya mau cari caleg perempuan buat dicalonkan ya mepet-mepet gitu ya. Akhirnya merasa bilangnya kita ini nggak ketemu orangnya dan sebagainya gitu, karena belum menjadi suatu hal yang terlembaga di internal partai politiknya. Akhirnya setiap kali mau pemilu, setiap kali membahas undang-undang pemilu, isu ini ya terus ada gitu. Akhirnya upayanya ya yang sekarang ini terjadi gitu ya, orang ke Mahkamah Konstitusi karena putusan MK final dan mengikat, yang akhirnya semua aktor-aktor ini tuh kayak dipaksa gitu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini. Nah, kalau kita lihat sebelum kita ke putusan Mahkamah Konstitusi ya, di 2014 seingat saya peraturan KPU pun sebetulnya sudah memberlakukan ketentuan sanksi, yang padahal waktu itu Undang-Undang Pemilu kan hanya mengatur kalau kita lihat lagi ya dari 2004 sampai dengan 2024 aspek afirmasi 30% perempuan itu kan hanya dalam daftar calon 30% dan di antara 3 ada 1 perempuan. Selebihnya memang ketentuan sanksi itu tidak. Tetapi waktu itu penyelenggara pemilunya itu sudah memberlakukan ketentuan sanksi. Nah, menurut Mbak Ninis gimana? Artinya kan ada progresivitas hukum di dalamnya.
Iya, jadi memang ya tadi itu sangat bergantung pada siapa yang waktu itu duduk di penyelenggara pemilu kan, karena kan bahasa undang-undang itu kan sekurang-kurangnya 30% perempuan. Nah, penyelenggara pemilu pada waktu itu memaknai kalau sekurang-kurangnya artinya wajib ada segitu. Jadi penyelenggara pemilu KPU pada waktu itu memaknai oh ini sesuatu hal yang wajib, sehingga kalau yang wajib ini tidak dijalankan ada sanksinya. Kan waktu itu ada sanksinya. Nah, sementara penyelenggara pemilu yang terakhir ya 2024 ya kan memang tidak secara terang benderang ada kata wajib di pasal itu gitu loh, sehingga merasa ya nggak dibebani gitu ya, nggak di apa ya, nggak merasa bertanggung jawab, nggak memaknai itu sebagai suatu hal yang wajib, sehingga sanksi itu hilang gitu ya, bahkan ada perhitungan yang berbeda lagi gitu. Nah ini yang kemudian jadi mundur kan, makanya tadi aku bilang belum jadi sesuatu hal yang terlembaga, padahal kalau kita refleksi ya 2014 ketika itu pertama kali diberlakukan, lalu di 2019 diberlakukan dan nggak ada masalah gitu loh. Partai juga nggak protes gitu ya memang itu aturannya yang dijalankan gitu. Tapi kemudian karena kemarin dimaknai berbeda, akhirnya akhirnya kan partai merasa oh ya udah nggak ada, lepaslah beban mencari calon perempuan gitu. Nah memang kemarin itu ada apa sih Mbak? Nah, di pemilu 2024 kita ada matematika. Ada matematika. Padahal kayaknya kemarin kapan gitu mereka ada matematika pemilu untuk apa gitu. Iya. Ada yang bikin ya waktu itu ya diskusinya ya. Diskusinya iya. Nah, beda matematikanya ya. Padahal ilmu pasti tuh. Ilmu pasti. Iya betul. Begitu. Jadi ya itu ya. Itu yang disayangkan ya, kenapa ya 2 kali diberlakukan nggak ada masalah gitu ya. Partai mematuhi itu. Justru malah ketika itu diubah akhirnya kan dampaknya luas kan, misalnya kayak di Gorontalo harus diulang pemilunya, terus bahkan MK putusan yang terbaru, ada putusan MA juga gitu ya. Jadi ya kurang apa lagi gitu loh sebetulnya. Nah, jadi mungkin sebagai flashback ada peraturan KPU yang mengatur mekanisme penghitungan yang sebelumnya 30% itu kalau ada koma di belakangnya dibulatkan ke atas. Contoh misalnya dalam satu daerah pemilihan ada 4 kursi yang diperebutkan, kalau 4 dikali 30% itu akan 1,2 ya Mbak. Nah, kalau sebelumnya 1,2 itu dibulatkan ke atas. Artinya minimal 2 perempuan yang harus dicalonkan dalam daftar calon. Nah, tapi kemarin dengan matematika pemilu itu tadi gitu ya, 1,2 ini dibulatkan ke bawah, yang kemudian dampaknya tidak terpenuhi 30% perempuan secara menyeluruh. Dan waktu itu Mahkamah Agung sudah mengeluarkan putusan, karena kita kan uji materi juga ya. Tapi pada waktu itu implementasinya gimana sih Mbak Ninis? Iya, walaupun sudah ada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kan, sebetulnya putusan Mahkamah Agung kan membatalkan pasal di PKPU pencalonan itu kan, sudah dibatalkan, tapi juga tidak dijalankan gitu ya, karena kita tahu juga misalnya di belakangan ya membuat peraturan KPU itu kan ya selalu ada forum konsultasi yang kemudian pengambilan keputusannya di dalam forum konsultasi itu, padahal pengambilan keputusan kan bisa dilakukan mandiri ya, yang namanya konsultasi kan ya. Kita konsultasi kalau kita butuh gitu ya. Kalau udah yang pasti ya sebetulnya kalau menurut saya ya apalagi sudah ada putusan Mahkamah Agungnya gitu. Artinya kan itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi juga di tahun 2016 atau 17 ya, mengenai aspek independensi penyelenggara pemilu dalam memproduksi peraturan penyelenggaranya, yang kemudian memaknai, tadinya kan di Undang-Undang Pilkada diatur forum konsultasi itu mengikat ya, tapi kemudian penyelenggara pemilu waktu itu melakukan uji materi dan MK menegaskan posisi independensi lembaga penyelenggara pemilu. Tapi faktanya yang tadi Mbak Ninis cerita bahwa dalam forum konsultasi dengan DPR itu dimaknai sebagai mengikat, yang kemudian dampaknya seperti itu. Nah, kalau tidak salah dari pemilu kemarin ya, dari hasil studinya NetGrid itu kan hanya satu partai yang kemudian mampu memenuhi 30% perempuan dalam daftar calonnya. Artinya di sini penyelenggara pemilu kita, Komisi Pemilihan Umum, mengabaikan putusan Mahkamah Agung tersebut ya. Iya. Nah makanya kan akhirnya dari hasil risetnya NetGrid kan ada ribuan perempuan yang nggak jadi dicalonkan gitu, karena ya partai politik merasa lebih longgar lah ya aturannya, nggak harus cari perempuan gitu ya. Ya mereka lebih longgar kan, selalu alasannya susah nih cari perempuan untuk dicalonkan.
itu juga sebenarnya jadi pertanyaan balik ke partai politik sih, kan sebetulnya aturan soal 2004 tadi kan Oik udah sampaikan itu udah dari 2004 gitu loh. Ya sudah lama kan, kenapa ini udah 20 tahun kemudian alasan susah cari perempuan buat dicalonkan tuh masih ada. Ini kan juga nunjukin bahwa ya kaderisasi gitu ya di partai politik, rekrutmen itu juga belum berjalan secara maksimal gitu. Padahal kan sudah diberlakukan sejak 2004 dan jangan-jangan sebetulnya partai kita dalam menjalankan fungsi rekrutmen itu dia tidak secara kontinu gitu ya. Dia hanya menjelang pemilu sehingga kemudian menyulitkan. Dan kalau saya tidak salah kan kita punya studi juga ya Bu soal pencomotan daftar calon perempuan yang dimaknai hanya sebatas pemenuhan administrasi. Nah, dengan ada putusan MK 128 ini, menurut Mbak Ninis, apakah kemudian ini akan menghentikan diskursus soal perbedaan cara pandang tadi, termasuk juga soal pelembagaan perspektif gender dalam konteks kuota tadi? Iya, dalam rangka memastikan yang 2024 itu tidak terjadi lagi, ini sudah dijaga lah ya sama MK, termasuk juga di putusan Gorontalo itu kan, itu kan MK juga bilang pemilu ke depan jangan lagi nih pemaknaannya seperti ini, bahwa 30% perempuan itu wajib. Nah, tapi yang lebih jauh sebetulnya kan 30% itu kan angka minimal ya. Betul. Dan itu bukan sekedar angka gitu. Kan kenapa mendorong representasi perempuan meningkat, kan harapannya ada transformasi politiknya juga gitu ya, kebijakan-kebijakan lebih pro gender dan lain sebagainya. Itu sebenarnya goalsnya kan ke situ gitu. Nah, harapannya value itu yang juga ada di internal partai politiknya gitu. Jadi tadi ngelihatnya jangan cuma angka-angka, itu udah batas minimal, 30% itu udah batas minimal. Nah, sekarang misalnya perempuan-perempuan ini partai juga jangan cuma sekedar yang penting nanti pas pemilu ada di daftar calon, tapi juga disiapkan gitu loh. Disiapkan, dibekali, misalnya perempuan itu kan selalu salah satu tantangannya misalnya soal pembiayaan saat kampanye gitu ya. Nah, partainya juga jangan lepas tangan gitu, dibekalinya pun juga jangan ketika mau pemilu, dibekali dari jauh-jauh hari, pemenangan itu seperti apa. Kan Mas Oik juga, kita misalnya ngobrol sama teman-teman perempuan, mereka kadang-kadang juga kebingungan, ini gimana ya menghitung gitu ya, betul. Mereka strateginya gimana, nah itu juga harus dibekali dari partai politiknya, termasuk perlindungan hukumnya ketika si perempuan-perempuan calon ini mengalami persoalan hukum gitu. Nah, artinya satu, putusan MK ini kan sebetulnya hanya memformalkan apa yang sudah dilakukan oleh KPU sejak 2014 ya. Yang kedua, artinya ini juga bisa menuntut internal partai politik untuk bisa lebih melembagakan pada aspek afirmasi, bukan hanya dalam konteks rekrutmen, tapi yang dibilang Mbak Ninis juga. Nah, tapi pertanyaannya gini Mbak, partai itu kan sering bilang rekrutmen itu menjadi urusan dapur partai gitu ya. Bahkan ada terminologi yang menyebutkan sebagai the secret garden of political parties gitu ya. Nah, idealnya dalam konteks rekrutmen antara calon anggota legislatif ya, khususnya bagi perempuan, itu gimana sih Mbak agar kemudian perempuan itu tadi ya, kita punya realitas di mana perempuan itu selalu ditempatkan di nomor urut 3. Meskipun kita proporsional terbuka, tapi ada fakta sejak 2009 60% lebih anggota DPR yang terpilih itu di nomor urut 1. Nah, bagaimana menghadapi realitas ini bahwa di internal partai tadi juga bermasalah sebetulnya? Ya, ini memang bukan satu persoalan aja gitu ya, soal mencari calon perempuannya, tapi juga bicara hal yang lebih luas ya, misalnya tadi di internal partai, partai politik ini kan saya rasa hampir semuanya punya sayap perempuan. Betul. Saya rasa hampir semuanya punya sayap orang muda gitu ya, yang sebetulnya bisa jadi sumber rekrutmen. Lalu ini kan sebenarnya wadahnya gitu ya, wadahnya. Lalu partai politik di sisi yang lain punya juga persoalan soal dananya, pendanaan di partai politiknya gitu ya. Jadi ya tadi perempuan punya tantangan di soal dana. Kalaupun ditanya nanti kampanyenya siapa yang mau bayarin gitu ya. Kalau misalnya dia mampu bayarin kampanye, jangan-jangan ya udah kamu bisa dapat nomor urut 1 kalau mampu bayarin sendiri gitu. Nah, ini kan persoalan yang yang saling berkaitan gitu ya. Soal pelembagaan partai, soal pendanaan partai politik, soal belum maksimalnya memberdayakan tadi sayap-sayap yang ada di partai politik gitu. Jadi putusan MK ini
satu hal gitu ya, tapi pembenahan di yang lainnya juga penting gitu, supaya partai politik itu ketika dia mengambil keputusan, salah satunya kan misalnya ngambil keputusan tuh mempertimbangkan calon ditaruh di nomor urut berapa gitu ya. Kalau misalnya ada yang lebih populer, yang satu lagi lebih populer, yang satu lagi misalnya dia kader partai udah lama, perempuan, karena dia nggak terlalu populer, nggak punya modal finansial yang besar, dia ditempatkan di nomor urut yang besar gitu. Jadi ini juga yang mempengaruhi pengambilan keputusan di internal partai gitu. Jadi pembenahannya tuh bukan ya makanya nggak bisa mepet ya kalau dalam konteks revisi undang-undang pemilu. Kenapa kita bicara revisi undang-undang pemilu tuh bukan sekedar penyelenggaraan pemilunya aja kan, tapi kita juga ngomongin kenapa ini penting juga buat pelembagaannya partai politik gitu. Nah, dimensi rekrutmen tadi Mbak kan memang salah satu part dari pelembagaan partai politik ya. Waktu itu kan kita sempat mengusulkan ya, bahkan sejak revisi Undang-Undang Pemilu menjadi Undang-Undang 7 2017 soal mekanisme demokratisasi internal partai dalam konteks pencalonan seperti itu. Bahkan waktu itu kita mengusulkan juga mekanismenya jauh lebih terbuka, terukur, apakah konvensi, apakah primary. Nah, jika memang diterapkan nih Mbak mekanisme konvensi di internal partai dan primary itu juga diterapkan, maka dimensi afirmasi pun harus jalan kan di dalam situ. Iya betul, ada afirmasinya gitu ya, karena gini, sampai hari ini memang belum bisa kompetisi itu dibuat netral gender gitu loh, belum bisa tuh karena ya tadi ya misalnya laki-laki calon yang mau dipilih partai politik gitu ya, mereka misalnya sudah berpengalaman di organisasi, sejak mahasiswa ikut organisasi gitu ya. Nah sementara yang perempuan jangan-jangan belum punya pengalaman sampai di sana gitu ya. Misalnya kalau ngobrol, apalagi sekarang ya, misalnya ngobrol sama teman-teman mahasiswa kan, teman-teman mahasiswa tuh sekarang udah jarang sekali ikut organisasi ekstra kampus gitu loh. Jadi padahal di situ kan bisa jadi sumber rekrutmen. Apalagi misalnya di organisasi itu ya sampai malam. Nah itu hambatan tersendiri tuh buat perempuan ya. Nah makanya soal rekrutmen ini, soal tadi ya misalnya pemilihan pendahuluan, itu pun juga harus ada afirmasinya. Gitu. Karena kalau enggak ya bebas aja. Nah sementara kondisi hari ini belum bisa gitu loh dengan segala hambatan yang dimiliki sama perempuan tadi. Berarti entry to barrier bagi perempuan itu pertama misalnya ketika dirinya mau maju menjadi calon saja seringkali mendapatkan barrier ya dalam konteks lingkungan domestik. Misalnya harus izin dan seterusnya. Padahal laki-laki ya kadang langsung mencalonkan aja. Yang kedua adalah ketika dia masuk dalam konteks rekrutmen di internal partainya harus bersaing dengan laki-laki untuk mendapatkan placement kandidat number yang kemudian top of the list lah kira-kira. Belum lagi penempatan dapilnya ya Mbak. Kadang kemudian tidak ditempatkan pada dapil ini. Nah maka ke depan Mbak, artinya kan kita memaknai afirmasi ini bukan hanya dalam dimensi pencalonan. Dia menjadi satu hal yang holistik yang kemudian harus dari hulu sampai dengan hilir. Apa saja yang kemudian perlu kita persiapkan? Jadi satu sisi putusan MK sudah cukup clear lah itu untuk dimensi pencalonan. Di internal partai selama ini kan sifatnya hanya sebatas voluntary quota. Nah, apakah misalnya di undang-undang parpol ke depan kita harus menjadikan mandatory itu? Iya, undang-undang partai juga ya, karena kan undang-undang partai kita udah dari tahun 2011 ya, belum direvisi sampai hari ini. Nah, bahkan nggak masuk prolegnas ya. Jadi sebetulnya pintu masuknya bisa lewat undang-undang pemilu. Kita bicara aktor di situ, aktor partai politik bisa diatur di situ karena sebetulnya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi itu kan mendorong atau dalam tanda petik memaksa pelembagaan partai politik. Misalnya yang 135 tuh soal pemisahan pemilu dengan pemilu yang berjarak 2 tahun atau 2,5 tahun gitu ya. Kan artinya ini memaksa partai mau nggak mau ya sepanjang tahun tuh rekrutmen, regenerasi itu kan mau nggak mau dipaksa. Karena kalau model sekarang kan dalam 5 tahun pemilunya cuma sekali. Jadi partai politik ya ini kan sekarang partai politik merasa oh nanti aja nyari calonnya 2029 gitu karena di sela-sela ini nggak ada pemilu. Nah itu kan yang kemudian mendorong partai politik mau nggak mau ya partai harus terus menerus melakukan mencari orang lah ya gitu. Itu satu. Lalu misalnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 ya yang waktu itu uji materi soal sistem pemilu proporsional terbuka tertutup. MK bilang peserta pemilu ini kan partai politik.
mau sistem pemilunya terbuka atau tertutup, lembagaan partai politik itu harus penting gitu ya. Rekrutmen itu penting, jangan asal lah kalau bahasanya ya kira-kira gitu. Jadi ya orang tuh harus dikader dulu. Kalau mau jadi anggota DPR misalnya dikader dulu, dia udah jadi kader partai 3 tahun, kalau DPRD 2 tahun. Dan MK bilang ini bukan sekedar sarannya MK ya, tapi ketika ada revisi undang-undang, pertimbangan hukum MK ini harus masuk gitu. Jadi ini kan sebetulnya paksaan MK untuk partai politik didorong untuk menjadi partai yang lebih terlembaga gitu, lihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tadi gitu. Nah, masalahnya kan meskipun putusan MK ini bersifat final and binding, tapi kita tahu ya Mbak, berkaca dari putusan sebelumnya, soal dapil yang waktu itu harusnya diterapkan mulai dari 2024 tidak dilaksanakan. Nah, menurut Mbak Ninis dengan putusan 128 ini gimana? Apakah semua partai harusnya menerima atau seperti apa? Ya harus menerima gitu ya, karena tadi putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat, dan ini bukan suatu hal yang baru gitu. 2014 pernah, 2019 pernah, dan partai politik bisa loh, dan gak ada masalah gitu. Kenapa kemudian partai merasa kesulitan? Kan artinya kalau partai merasa kesulitan tuh ya dia nggak maksimal di internalnya kan, mencari orang gitu ya, melakukan kaderisasi, pembekalan gitu ya, tidak dilakukan secara serius. Padahal ini tadi dari 2004 loh, artinya kan udah 20 tahun gitu. Masa masih jalan di tempat, dan 30% itu tadi ini angka minimal loh yang seharusnya kita penuhi. Gitu. Artinya kalau ada partai politik yang menolak, kita ragukan komitmen soal aspek afirmasi dan representasi politik perempuan. Nah Mbak, meskipun putusan 128 ini spesifik soal daftar calon, tapi kan ini membuka mata banyak pihak, khususnya aktor politik ya, bahwa dimensi keterwakilan politik perempuan itu menjadi satu hal yang penting, yang kemudian ini harus masuk di dalam undang-undang pemilu. Tapi sekarang kita kadang lupa juga nih di dimensi penyelenggaranya. Penyelenggara pemilu itu kalau kita lihat sekarang ya, di provinsi, kabupaten, kota, KPU khususnya ya, banyak banget loh Mbak yang kemudian nggak ada perempuan. Padahal di dalam undang-undang pemilu diatur. Meskipun memang ini tidak ada kaitannya ya 128 ini, tapi kan soal dimensi tadi yang Mbak Ninis bilang bahwa afirmasi itu harus terlembagakan. Nah Mbak Ninis melihat fenomena ini juga harusnya kan menjadi satu hal yang efek bawaan yang kemudian harus diimplementasikan juga ke depan kan? Iya, di undang-undang pemilu kan penyelenggara pemilu itu juga ada afirmasinya ya, 30% ya. Nah cuman ya memang persoalan rekrutmen penyelenggara pemilu kita ya, saya rasa ini pun juga udah jadi rahasia umum ya. Jadi kayak kapling-kaplingan gitu loh. Ini buat siapa, jatahnya siapa gitu ya, yang dirugikan perempuan gitu ya, ketika misalnya dia nggak punya afiliasi dengan organisasi manapun, dengan politik aliran, dengan politik aliran gitu ya, akhirnya dia nggak udah kalah duluan gitu ya, karena dianggap nggak punya modal itu. Makanya apalagi ketika misalnya kan gini, kalau penyelenggara pemilu kan ada tim seleksinya, apalagi kalau tim seleksinya juga nggak punya perspektif itu. Di rekrutmen sebelumnya kan ketika misalnya perempuannya kurang nih, pendaftarannya bisa diperpanjang gitu misalnya. Kalau penyelenggara pemilunya merasa ini suatu hal yang penting gitu ya, dalam penyelenggara pemilu kita gitu. Yang menyelenggarakan pemilu kan tadi pemilunya harus inklusif ya, penyelenggara pemilunya juga harusnya kan inklusif gitu. Ya, artinya ketika revisi undang-undang pemilu itu dilakukan, putusan 128 ini harus menjadi titik temu untuk berbagai aspek dalam menerapkan kebijakan afirmasi. Nah, terakhir Mbak Ninis, ke depan kira-kira model kebijakan afirmasi apa yang kemudian perlu kita perbaiki? Apakah kita tetap dengan di antara 3 ada 1 calon, atau misalnya kan teman-teman koalisi mengusulkan kita menggunakan zipper sistem murni. Nah, idealnya itu seperti apa? Iya, idealnya kalau menurut saya gini, karena tadi ya Mas Wek menyebutin keterpilihan itu nomor urut itu menjadi penting. Ternyata yang dipilih di nomor 1 kan 60% gitu. Jadi bukan sekedar menempatkan 1 di antara 3, tapi menempatkan di nomor urut 1 artinya juga menjadi penting. Nah itu kan yang dari dulu kita dorong ya, ditempatkan di nomor urut 1 di 30% dapil. Dan dapilnya juga bukan dapil dalam tanda petik dapil neraka dapil yang memang dapil jadi gitu loh. Nah itu menurut saya didorong ya, itu perlu didorong. Atau misalnya tadi dengan
zipper murni gitu ya, laki perempuan. Termasuk juga mendorong yang didorong sama teman-teman Puskapol, misalnya pembiayaan afirmasi gitu ya, karena kan kita suka ngobrol ya sama teman-teman perempuan politisi, mereka tuh merasa dilepas gitu loh, begitu udah dicalonkan ya sudah gitu ya, kayak tanggung jawabnya udah ya sendiri gitu, belum berjuang sendiri, kampanye sendiri, mikirin strateginya sendiri gitu ya. Ini juga yang bikin teman-teman perempuan tuh merasa kapok deh ikut pemilu gitu, karena kayak berjuang sendiri. Jadi pembiayaan, termasuk juga soal bantuan hukumnya untuk perempuan-perempuan politisi ini yang belum maksimal juga gitu ya, mereka mau lapornya kemana gitu, walaupun ada Bawaslu, cuman yang khusus kadang-kadang kan merasa yang nggak ada pendampingannya lah gitu. Saya jadi teringat nih Mbak, kadang ketika perempuan sudah terpilih, terus kan parpol sebagai institusi yang menurut dia kemudian ada orang yang kemudian tidak dikehendaki misalnya, maka kemudian dipaksa untuk mundur atau kemudian dicabut sebagai status keanggotaannya, yang kemudian ini berdampak juga kan terhadap aspek keterwakilan politik perempuan. Tapi kalau saya tidak salah kan udah ada putusan MK ya Mbak. Nah itu artinya juga harus diatur kan di dalam undang-undang pemilu kita, jangan sampai kemudian sembarangan saja dalam melakukan hal itu. Nah Mbak Nis melihat itu gimana? Iya, sudah banyak sebetulnya putusan Mahkamah Konstitusi tuh yang putusannya tuh signifikan gitu ya. Jadi sebetulnya produk Undang-Undang 7 2017 tuh menurut saya ya udah nggak relevan lagi, karena banyak banget ya putusan Mahkamah Konstitusi yang memang mengubah dasar undang-undang ini gitu ya, misalnya soal jadwal pemilu, tadi soal dapil, soal 30% perempuan, ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden, itu kan hal yang signifikan ya. Artinya kalau undang-undang ini nggak direvisi, ya udah nggak ada dalam tanda mungkin udah nggak ada nyawanya lagi nih undang-undang gitu loh, karena semua udah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Gitu. Artinya segera deh Komisi 2 DPR ini masih berdebat nih siapa yang mau bahas itu ya. Sedangkan dalam beberapa bulan ke depan sudah akan ada rekrutmen penyelenggara pemilu. Nah, jadi teman-teman, itu menjadi salah satu bayangan bagi kita kenapa penting untuk segera menyuarakan revisi Undang-Undang Pemilu, termasuk salah satunya adalah memasukkan ketentuan dari putusan 128 mengenai afirmasi di dalamnya, di mana diwajibkan partai politik mendaftarkan calon 30% yang dibarengi dengan ketentuan sanksi diskualifikasi. Makasih banyak Mbak Ninis atas waktunya. Lancar-lancar terus berkegiatannya sebagai eksekutif konsil Anfrel. Nge-gym, aku mah nge-gym. Oke, selamat sekali lagi Mbak Ninis. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa saksikan terus podcast Perlu Demokrasi. Kita berbincang mengenai demokrasi, elektoral, dan juga politik.